Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwah, di kajian Senin yang lalu kita telah memasuki pembahasan kondisi orang-orang yang bertakwa di hari kiamat. Setelah sebelumnya kita telah pelajari bagaimana kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, juga telah kita bahas bagaimana kondisi orang-orang muslim yang suka bermaksiat di hari kiamat. Kali ini ya kita sedang membahas halul muttaqin, halul atqiya, yaitu kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana mereka yang semasa di dunia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya ketakwaan merupakan derajat yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin, oleh setiap kaum muslimin. Namun memang tidak semua bisa sampai pada level yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat, menetapkan syariat, memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan kewajiban, dan mengharamkan yang haram. Ini demi agar kita bisa mencapai level atqiya, level muttaqin, jika kita menerapkan hal itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kondisi orang-orang yang bertakwa nanti di saat mereka berada di padang mahsyar? Yang lalu telah kita bahas di antara keistimewaan mereka di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, mereka tidak merasakan ketakutan di hari kiamat. Mereka sama sekali tidak merasakan ketakutan di hari kiamat. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa nyesal, tidak ada rasa takut, dan tidak ada satupun yang mengganjal dalam hati mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasakan kesedihan, karena mereka sudah pernah merasa takut ketika mereka di dunia. Mereka sudah merasakan kesedihan ketika mereka di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan kepada orang-orang yang bertakwa takut sebanyak 2 kali atau kesedihan 2 kali. Tidak, ikhwah.
Itu sudah kita bahas di kajian lalu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu alladzina yudhilluhumullahu fi dhillih. Bagaimana lagi keistimewaan, bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa? Mereka akan mendapatkan naungan Allah. Ya, mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Indama yakunun nasu fil mauqifil azim tahta wahjis syamsil qasi. Di saat orang-orang berada di padang mahsyar, merasakan terik panas matahari yang sangat luar biasa, yadhuquna minal bala'i syai'an tanu'u bihamlihil jibal asyam ar-rasiyah, di mana di saat itu mereka sedang menderita seolah mereka itu sedang mengangkat, sedang menggendong, sedang menahan beban sebuah gunung yang sangat besar. Jadi pada waktu itu umumnya manusia mendapat petaka. Umumnya manusia berada di bawah terik matahari, seperti yang telah kita bahas di kajian-kajian lalu, bahwasanya matahari pada saat itu jaraknya manusia dengan matahari sekitar 1 mil. Bahkan ada yang menafsirkan bukan 1 mil, yaitu sejarak sepanjang batang celak mata. Celak mata itu paling berapa ikhwah? 10 cm atau 15 cm. 10 cm lah, demikian ikhwah. Ya. Dan itu tentunya akan membuat panas yang sangat terik. Sampai ada yang berkeringat, ada keringatnya sampai ke hidung, ada keringatnya sampai ke dada dan seterusnya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Bahwasanya manusia akan merasakan panas terik yang sangat luar biasa pada saat itu. Namun yakunu fariqum minal akhyari hani'ina fi dhilli arsyir rahman. Tapi di sana ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang di mana mereka tak merasakan hal ini. Mereka tidak merasakan panas yang terik. Ya, karena apa? Karena mereka mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita kaji di kajian yang sudah lama ya, bahwasanya nanti di hari kiamat tidak ada naungan apapun. Sebagaimana yang kita lihat di dunia sekarang, banyak naungan. Ada yang seorang bernaung di bawah pohon, ada yang bernaung di rumahnya, ada yang bernaung di bawah awan, ya. Ada lagi naungan di bawah halte bis. Itu naungan. Atau ada lagi yang bernaung di bayangan-bayangan benda yang cukup tinggi. Ada naungan. Di dunia ini banyak naungan, tapi nanti di hari kiamat tidak ada naungan apapun. Karena memang bumi pada waktu itu tidak ada naungannya. Ya, tidak ada naungan sama sekali. Kalau di dunia sekarang ini, bumi itu kan tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Dengan tanah yang tinggi, tempat yang tinggi, bumi yang tinggi, bukit atau gunung, ya, ini bisa membuat kita bernaung dari terik panas matahari. Tapi di hari akhirat nanti, la tara fiha iwaja wala amta. Kamu akan lihat nanti bumi itu rata. Tidak ada bayangan sedikit pun, tidak ada tempat naungan sedikit pun. Hanya ada satu naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian orang, ya, yang mereka tidak merasakan panas terik. Mereka mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. La yu'anuna al-qurabati allati yuqasi minhal akharin. Mereka tidak merasakan terik panas sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang lain. Siapa mereka, ikhwah? Wa haula'i hum ashabul himamil 'aliyah. Merekalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Siapa yang punya cita-cita yang sangat tinggi? Cita-cita apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka semasa di dunia? Cita-cita mereka tinggi, ikhwah. Apa itu?
Cita-cita mereka surga, bukan dunia. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya cita-cita yang tertinggi itu adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia. Adapun dunia, cita-cita kita untuk mendapatkan dunia, yang satu ingin menjadi pilot misalnya, yang satu ingin menjadi seorang ilmuwan misalnya, yang satu ingin menjadi seorang dokter spesialis misalnya, atau yang satu ingin menjadi seorang pejabat tinggi negara misalnya. Oke, fine, gak apa-apa, silakan Anda bercita-cita di dunia seperti itu. Tapi ingat ikhwah, ada cita-cita yang jauh lebih mulia. Kalau Anda ingin bercita-cita menjadi orang kaya, silahkan. Tapi sekali lagi ingat, ada cita-cita yang jauh lebih mulia. Dan ini merupakan cita-cita seluruh orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa gak akan bercita-cita seperti ini. Apa itu ikhwah? Untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwasanya dunia ini la'ibun. Dunia ini main-main. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Ya, perhiasan yang sangat menipu. Apa yang kita dapati di dunia ini belum ada apa-apanya sedikit pun jika dibandingkan dengan akhirat nanti. Humul ladina hum ashabul himamil aliyah. Mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Wa azaimus sadiqah. Mereka memiliki tekad yang bulat untuk meraih cita-cita tersebut. Alladzi tamathalat fihimul aqidahul islamiyah, yaitu mereka yang akidah Islam terhunjam dalam hati mereka, terhunjam di dalam mereka. Wa qiyamuhul fadilah. Mereka juga orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Au qamu bi'amal jalilatin, atau mereka yang melaksanakan amalan-amalan yang mulia. Laha fi miqyasil islami wazanun kabir, yang mendapatkan nilai yang sangat besar, pahala yang besar di dalam syariat Islam. Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak mendapatkan. Di saat orang-orang kepanasan, di saat orang-orang merasakan bagaimana beban hidup di padang mahsyar, yang pada waktu itu seolah sedang menahan berat sebuah gunung yang sangat besar. Namun mereka tenang. Mereka tenang karena mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka ini ikhwah? Siapa saja mereka ini? Adakah kriteria orang-orang yang akan mendapatkan hal ini di hari kiamat nanti? Ya tentunya ketika kita tahu kriteria orang yang mendapatkan naungan dari Allah, kita tentunya ingin agar kita seperti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita apa saja kriteria orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Siapa mereka ikhwah? Faman haula? Siapakah mereka? Pertama itu al-imamul adil. Seorang imam yang adil, seorang penguasa, seorang pemimpin yang adil. Alladzi yamlikul quwwati wa sultan. Mereka yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan. Walakinnahu lam yatgha. Tapi mereka tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah menganiaya masyarakat mereka, tidak pernah bertindak semena-mena terhadap bawahan mereka. Wa aqamul adli bainal ibadi wifqa sultani syar'il ilahiyah. Dan mereka menegakkan keadilan
di antara hamba-hambanya, pemimpin ini menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegakkan keadilan dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah imam yang adil. Ini yang pertama. Seorang imam, seorang penguasa yang adil, yang bersikap adil dan tidak pernah berbuat zalim terhadap rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum syabul ladzi nasha'a fi ibadati rabbih. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang memang tumbuh senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia pemuda, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemuda, dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aljama nafsahu bilijamit taqwa. Dan dia mengikat dirinya agar senantiasa bertakwa. Wa rad'un nafsi wal hawa, dan menjaga dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Fa'asha umruhu tahiran naqiyan. Dan sehingga dia hidup dalam keadaan yang suci. Seorang pemuda yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kebaikan. Seorang pemuda. Di sini seorang pemuda. Bukan orang yang sudah tua. Bukan orang yang sudah renta, enggak. Seorang pemuda. Seorang pemuda umumnya mereka generasi yang ingin hura-hura. Ya. Mereka ingin bebas tanpa ada batasan-batasan. Mereka ingin bebas untuk mendapatkan cita-cita mereka. Mereka ingin menggapai impian mereka. Dalam kondisi seperti ini, anak muda ini dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan sholat yang 5 waktu, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Masya Allah. Di saat para pemuda-pemuda lain yang hobinya kungku-kungku di kafe, yang waktunya habis dengan candaan-candaan, yang sering menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktunya hanya untuk menonton film di bioskop, menghabiskan waktunya untuk bermain-main, menghabiskan waktunya untuk berhura-hura. Tapi si pemuda ini yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang jarang seorang pemuda yang seperti ini. Sekali lagi, ini seorang pemuda, bukan orang tua. Kalau dia orang tua, ikhwah, dia orang tua sudah pensiun, ya, mereka rajin ke masjid. Ini suatu hal yang wajar, karena mereka tidak punya cita-cita yang lain. Mereka hanya sedang menunggu satu titik, yaitu ajal menjemput mereka. Wajar kalau mereka sering ke masjid, wajar kalau mereka rajin ke masjid. Sangat wajar, karena tenaga mereka sudah mulai lemah, mata mereka sudah mulai kabur, pendengaran juga sudah mulai luntur. Itulah orang tua. Lutut sudah mulai bergetar. Tidak ada harapan lain selain menunggu ajal, mempersiapkan diri untuk menjelang ajal. Kalau orang tua seperti ini, itu suatu hal yang wajar, ikhwah. Tapi kalau anak muda yang seperti ini, Allahu Akbar, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Karena anak muda itu sangat getol dia mendapatkan dunianya, untuk meraih ke dunianya itu sangat luar biasa. Itu kalau anak muda. Tapi yang Allah berikan naungan nanti di hari kiamat hanyalah anak-anak muda yang memang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Trendy yang sedang berlaku di tengah-tengah anak muda tak mempengaruhi dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak-anak muda menyibukkan dirinya untuk hal-hal dunia, sibuk dengan pasangan-pasangan haramnya, dia tidak.
dia sibuk dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu seorang anak muda yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, anak muda yang taat itu pahalanya lebih besar ketimbang orang tua yang taat. Ya, anak muda yang taat kepada Allah pahalanya lebih besar ketimbang orang tua yang taat. Bahkan seorang anak muda yang masa mudanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk masa tua dan dia tidak mampu lagi melakukan amalan yang biasa dia lakukan ketika dia masih muda, maka Allah tetap menuliskan untuk dia pahala sempurna seperti yang dia lakukan di saat muda. Misalnya ini, seorang anak muda dia puasa Senin Kemis. Semasa muda dia rajin puasa Senin Kemis. Hingga ketika dia sampai pada masa tua, dia tidak sanggup lagi, uzur, tidak sanggup lagi dia melaksanakan puasa Senin Kemis. Lantas bagaimana? Walaupun dia tidak lagi melakukan puasa Senin Kemis karena memang dia sudah tak sanggup karena uzur, karena sudah tua, namun Allah tetap mencatat kalau dia tetap mendapatkan pahala puasa Senin Kemis. Itu anak muda, ikhwan. Ya. Karena dia tak melakukan ini bukan dikarenakan hawa nafsunya, bukan dikarenakan dia tidak sempat, dia sudah tua, dia sudah uzur. Jadi masa muda yang dia habiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sampai pada masa tua dan tidak sanggup dia lakukan amalan-amalan yang rutin dia lakukan di masa muda, maka masa tuanya itu dituliskan dia juga tetap melakukan amalan-amalan seperti yang dia lakukan di masa mudanya. Walaupun dia tidak lakukan, tapi ingat, dia tidak melakukan lagi dikarenakan dia sudah tidak sanggup. Demikian juga ikhwah, sebaliknya. Ada dosa-dosa yang dimana apabila orang tua yang melakukannya, maka dia lebih besar dosanya ketimbang dosa tersebut jika dilakukan oleh anak muda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang dimana orang ini tidak akan nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat ke dia. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dia. Wa lahum adzabun alim, dan untuk dia adab yang pedih. Siapa itu? Ikhwah, yang pertama yaitu Syekhuz Zani, orang tua yang masih berzina. Orang tua masih berzina. Apa yang dia andalkan dengan perzinahan itu? Kalau anak muda dia melakukan perzinahan, ya dia masih punya syahwat yang membara. Orang tua apa yang dia miliki? Yang kedua yaitu a'ilul mustakbir, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, ya dia punya modal untuk menyombongkan dirinya. Tapi kalau orang miskin sombong, apa modal Anda untuk menyombongkan diri? Makanya orang kaya yang sombong, jika dibandingkan dengan dosa orang miskin yang sombong, lebih besar dosa miskin yang sombong. Kemudian al-malikul kadzdzab, yaitu penguasa yang pendusta. Demikian ikhwah. Itu yang nomor 2, yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minhumul ladzina ya'muruna masajidallah. Yang ketiga yaitu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun masjidnya, termasuk yang membangun masjid, ikhwah. Membangun masjid termasuk memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan kama fasil qatat, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung. Artinya dia menginfakkan hartanya ke masjid walaupun seharga sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Termasuk membangun masjid, ikhwah. Membangun masjid, merawat masjid.
Dan yang tak kalah pentingnya itu meramaikan masjid. Ya. Yang tak kalah pentingnya itu meramaikan masjid. Ini yang paling utama ikhwah, meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan memperbanyak jamaah sholatnya, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan kebaikan di masjid. Karena banyak kita lihat masjid-masjid besar, megah, masya Allah, tapi yang sholat di sana hanya imam dan 2 orang makmum. Itu pun sudah tua-tua, kadang-kadang sudah sambil batuk-batuk. Kemana anak-anak mudanya? Begitulah fenomena yang kita lihat sekarang ini ikhwah. Ya. Oleh karena itu, yang tak kalah penting bukan hanya kemegahan masjid, tapi mengisi masjid. Hadir ke masjid. Karena bagaimanapun ikhwah, semakin ramai jamaah di satu masjid, maka semakin besar pahala yang dia dapati. Ar-rajulun as-salatu rajulin ma'ar rajuli azka min salati wahdahu. Salat seorang laki-laki mengimami 1 orang laki-laki. Jadi dia hanya salat berdua, 1 imam 1 makmum. Lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang dia salat sendiri. Wa salatu rajulin ma'ar rajulaini, salat 1 imam dengan 2 orang makmum, azka min salati rajulin ma'ar rajulin. Tentu lebih besar pahalanya ketimbang salatnya seorang makmum dengan 1 orang makmum. Fama aktsaru fahuwa ahabbu indallah. Semakin ramai jamaahnya, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwah makna daripada memakmurkan masjid. Wa minhumul ladzina ya'muruna masajidallah. Di antara mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, yaitu mereka yang memakmurkan masjid. Yajiduna fi rihabihim al-unsu billahi wa munajatihi. Dia merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kedekatan dirinya ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Fala yakaduna yufariqunaha hatta yahnu ila rihabiha. Hampir saja mereka itu tak pernah berpisah dengan masjid. Setiap kali mereka meninggalkan masjid, hati mereka itu ingin kembali ke masjid. Ingin kembali ke masjid. Kadang kan di antara kaum muslimin itu ada yang susah untuk ke masjid, sulit untuk ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat ada di antara kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah, mereka panjat tebing, ya, yang terjal. Mereka traveling beribu-ribu kilo. Mereka goes, naik sepeda puluhan kilometer. Mereka berjalan kaki, mereka berlari, mereka maraton dengan kiloan kilometer, puluhan kilometer. Mereka sanggup. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka untuk datang ke masjid, padahal antara rumahnya dan masjid hanya beberapa meter saja. Hampir tak terlihat hidungnya di masjid. Mengapa ikhwah? Kalau kita lihat dia kuat, tenaganya kuat, karena hari-hari berolahraga, hari-hari senam. Olahraga kita lihat berlari, kadang berjalan, jogging, masya Allah, main tenis, main golf, luar biasa. Tapi tak pernah hadir di masjid. Orang-orang yang seperti ini tak mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Oleh karena itu ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, ayo mari kita makmurkan masjid. Ayo mari kita makmurkan masjid yang ada di dekat rumah kita. Makmurkan, datang, ya, ramaikan masjid, semarakkan masjid kita, semarakkan Baitullah, rumah Allah, yaitu rumah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih cenderung meramaikan pasar, padahal pasar itu merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setan itu menancapkan panjinya di pasar. Ini markasnya setan di sana ikhwah.
Makanya di sana sering kita lihat banyak pertengkaran, penipuan, ya, di pasar. Baik pasar tradisional maupun pasar modern. Di mall misalnya. Jangan sampai kita lebih cenderung ke pasar dan itu tempatnya setan ketimbang masjid, ketimbang masjid yang merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi imam yang adil, yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mereka yang memakmurkan masjid Allah. Wa min haula'i al-mutahabbuna fillahi tabaraka wa ta'ala tujmi'uhum rabitatul ukhuwah fihi. Di antara mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yaitu mereka yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkumpul dikarenakan adanya hubungan Islam, hubungan ukhuwah Islamiyah fihi. Tujmi'uhum rabitul ukhuwati fihi. Mereka berkumpul, yang mengumpulkan mereka adalah karena hubungan ukhuwah Islamiyah. Wa yajtami'una 'alal birri wat taqwa salah. Mereka berkumpul di atas kebaikan, ketakwaan dan kebaikan. Wa yatafarraquna 'ala 'amalin salih, dan mereka berpencar untuk melakukan amalan saleh. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ada orang yang saling mencintai itu dikarenakan karena mereka merasa satu profesi, ya. Dia sama-sama pedagang atau bahkan sama-sama berdagang benda yang sama. Ya. Akhirnya mereka jadi dekat, saling mencintai, saling menyayangi dikarenakan saling bisa memberi manfaat. Ada yang berkumpul dikarenakan satu watak. Ya. Misalnya, mengapa si fulan senang berjalan dengan si fulan? Dikarenakan apa? Mereka itu sama hobinya, sama-sama suka jalan-jalan, suka traveling. Jadi yang mengumpulkan mereka itu dikarenakan hobi yang sama, atau dikarenakan satu hobi, sama-sama olahraga yang sama, sama-sama suka dengan badminton misalnya. Ketemu di lapangan. Anda suka badminton, saya juga. Ayo kita bareng-bareng. Akhirnya mereka menjadi sangat dekat. Yang mendekatkan mereka karena hobi yang sama, olahraga yang sama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang mengumpulkan mereka dikarenakan apa? Dikarenakan sama-sama anak pejabat. Ya, sama-sama anak pejabat. Demikian ikhwah. Ya, mereka nggak begitu nyaman kalau berteman, berkelompok dengan yang menengah ke bawah. Karena mereka anggap mereka berada di level yang baik begitu, level yang tinggi. Sama-sama anak pejabat ketemu, ayahmu jabatannya di mana, ayahku jabatannya di mana, bertemu akhirnya berkumpul. Ya, berkumpul. Demikian ikhwah, dan banyak tujuan, banyak penyebab menjadikan seseorang itu berkumpul dengan yang lain. Ada lagi dikarenakan berkumpul dikarenakan apa? Alumni sekolah fulan misalnya. Sama-sama alumni. Sama-sama alumni SMA fulan. Berkumpullah dia. Kamu tamatan sekolah mana? Sekolah ini. Sama, berkumpul merekanya. Akhirnya mereka alumni berkumpul, buatlah satu persatuan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Iya, selama sebab berkumpul itu satu hal yang boleh, ya, sama-sama satu profesi, sama-sama satu hobi, sama-sama satu alumni, silakan karena boleh. Ya. Tapi ada yang berkumpul itu bukan dikarenakan apa-apa. Hanya dikarenakan sama-sama memiliki agama yang sama, sama-sama seorang muslim. Sehingga mereka berkumpul dengan satu misi, dengan visi yang sama, yaitu untuk menjalankan sebuah misi kebaikan. Mereka berkumpul untuk membuat sebuah pengajian misalnya. Mereka berkumpul untuk melakukan sebuah bakti sosial misalnya. Mereka berkumpul untuk mengarahkan, untuk misalnya untuk menampung
kaum muslimin yang sudah pemakai narkoba misalnya, mereka berkumpul, masing-masing punya potensi yang sama, berkumpul untuk membina kaum muslimin yang sudah terkena narkoba misalnya. Nah, orang-orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafarraquna ala amal salih, dan mereka berbeda-beda dalam melakukan amalan saleh. Orang seperti ini juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul ladzina tu'radu lahum fitnatun nisa. Ada lagi seorang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang digoda oleh seorang wanita. Fayahulu khaufullahi bainahu wa bainal wuqu'i fil hasyah. Tapi dia tidak menerimanya. Dia tidak terjerumus dalam perbuatan mesum dikarenakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya contoh ikhwah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika istri pejabat atau yang disebut dengan nama Zulaikha. Dia seorang wanita terkenal tercantik se-Mesir, nggak tanggung-tanggung, wanita tercantik se-Mesir, dan dia sangat famous dan dia sangat viral, dikenal orang kecantikannya. Wanita ini yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam ke kamarnya. Dia yang mengunci dari dalam pintu-pintunya. Dia juga yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada waktu itu beliau masih muda belia. Gejolak syahwat anak muda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha suka pada Yusuf, Yusuf juga sebaliknya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak memenuhi permintaannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita, tapi dia tidak menerimanya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu wa minhumul munfiqul ladzi yukhlisu dinahu lillah. Di antara mereka yaitu mereka yang berinfak dengan ikhlas karena Allah. Wa yukhfi sadaqata hatta an nafsihi. Bahkan dia merahasiakan sedekahnya, pemberiannya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas. Wa minhumul ladzina tamla'u makhafatallahi qalbahu. Tamla'u makhafatullahi qalbahu. Di antara mereka yaitu yang hatinya penuh dengan ketertakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatufidu ainahu min ajli dzalika wa huwa wahidun laisa ma'u ahad. Sehingga air matanya berlinang karena takut kepada Allah. Dia berdoa mohon ampun karena takut kepada Allah. Dan hanya dia sendiri, tidak dilihat orang. Kalau ada orang-orang yang berdoa mungkin di kamera televisi, kemudian dia berdoa dengan cucuran air mata, ada kemungkinan dia sedang berakting. Kenapa? Karena di depan kamera bisa saja seperti itu, ikhwan. Dia tahu dia sedang disyuting oleh seseorang. Dia tahu dia sedang membuat satu film misalnya atau sinetron. Itu bisa saja itu merupakan sebuah action, sebuah acting. Tapi dia sendiri, dia bangun di tengah malam, dia berdoa kepada Allah. Takutnya kepada Allah membuat dia bercucuran air mata. Ini orang termasuk yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan tadi yaitu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yaitu imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakmurkan masjid,
mereka yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang digoda oleh seorang wanita cantik untuk berbuat mesum tapi dia tolak. Kemudian yang keenam yaitu mereka yang berinfak tapi dia rahasiakan infaknya. Yang ketujuh yaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia mengucurkan air matanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 orang ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang. Ada 7 orang di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka naungan di hari yang tidak ada naungan selain hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, tidak ada naungan halte, tidak ada naungan pepohonan, tidak ada naungan bangunan, tidak ada bayangan apapun. Semua tempat terkena terik panas cahaya matahari. Hanya ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria, yang memenuhi syarat-syarat. Siapa ikhwah? 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamul adil, kata Rasulullah, seorang imam yang adil. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pemuda, bukan orang tua, pemuda yang tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Seperti yang kita katakan tadi, setiap kali dia meninggalkan masjid, hatinya kepingin balik ke masjid. Kemudian warjulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Warajulun talabathu mar'atun dzatu mansabin wa jamalin fayaqulu inni akhafullah. Dan seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki jabatan, tingkat sosialitanya tinggi, dan juga kecantikan yang luar biasa. Jadi bukan hanya dia seorang wanita yang cantik jelita, tapi dia juga seorang yang terhormat di tengah masyarakat. Luar biasa ikhwah. Sudahlah dia terhormat, dia juga seorang wanita yang cantik jelita dan sudah dikenal kecantikannya. Wanita yang seperti ini yang merayu seseorang itu, tapi dia berkata, inni akhafullah, aku tidak mau karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kalau kita berbicara seperti ini, ya, kita tidak bisa membayangkan seandainya hal itu terjadi pada diri kita. Apakah kita bisa tergoda dengan ajakan itu ataukah tidak? Kalau yang menggoda, yang merayu, yang mengajak itu wanita yang tidak cantik atau yang tidak punya jabatan, tidak punya kemuliaan, kalau yang ini ya ditolak wajar. Tapi kalau wanita yang memang cantik jelita, ya, yang punya wajah yang menawan, bukan hanya itu, yang punya tingkat sosial yang tinggi, yang dihormati tengah-tengah masyarakat, ya, dia yang merayu, saya yakin tidak banyak yang sanggup bertahan. Tapi laki-laki ini, kata Allah, fayaqul, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya wajar kalau laki-laki ini mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam yaitu seorang yang bersedekah merahasiakan sedekahnya, hingga saking rahasianya sedekahnya
tangan kanan yang berinfak tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini maksudnya ikhwah bukan berarti kalau begitu disunahkan kalau kita berinfak kita masukkan tangan kiri kita ke kantong supaya nggak ngelihat di saat tangan kanan kita memberikan. Enggak begitu maksudnya. Ini menunjukkan ketika dia berinfak, jangankan orang lain, orang-orang yang terdekat pun tidak mengetahui kalau dia yang telah berinfak. Tiba-tiba misalnya di masjid, hamba Allah berinfak 30 juta misalnya. Hamba Allah, ya. Tidak ada yang mengetahui. Sampai istrinya pun tak tahu kalau sebenarnya suaminya lah yang telah berinfak 30 juta misalnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Karena memang berinfak tanpa diketahui oleh orang lain itu lebih besar pahalanya karena lebih dekat dengan keikhlasan, ya, lebih dekat dengan keikhlasan. Boleh kita berinfak dengan cara terang-terangan, tapi harus tetap ikhlas, ya. Apalagi kalau sampai kita memberikan infak ditiru oleh orang lain, maka ini termasuk man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan satu hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia telah melakukannya dan pahala orang yang telah meniru perbuatannya. Itu keistimewaan kalau kita berinfak terang-terangan. Tapi ingat, ikhlas, ya, ikhlas. Kita berinfak terang-terangan tidak ikhlas, lebih baik kita berinfak rahasia. Tapi kalau kita berinfak dengan terang-terangan, dengan keikhlasan, itu lebih afdol. Dikarenakan apa, ikhwah? Dikarenakan orang lain bisa meniru kita, ya, bisa mengikuti jejak langkah kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala orang-orang lain yang mengikuti jejak kita yang ikut berinfak dengan kita. Tapi ingat ikhwah, semuanya atas dasar keikhlasan. Kemudian warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan air matanya pun berlinang. Inilah 7 orang yang Allah berikan perlakuan khusus nanti di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka naungan yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwah, waqad ja'at nususun katsiratun tadullu ala idlalillahi lil mutahabbina fihi fi dhillil arsy, dan telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan Allah memberikan mereka naungan di bawah arasy-Nya. An Muadzin, dari Muadz, fi dzalikal yaum, pada hari itu, minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim, di antaranya yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Allah akan berkata di hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai dikarenakan kemuliaanku? Mana orang-orang yang bertemu saling mencintai, saling menyayangi karena aku? Mana? Ikhwah, bukan dikarenakan satu profesi, bukan dikarenakan satu suku, bukan dikarenakan satu hobi, bukan dikarenakan satu pekerjaan, bukan, tapi dikarenakan aku. Ini yang Allah panggil. Mana orang-orang yang saling menyayangi karena aku? Mana? Al yauma udhilluhum fi dhilli, hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Apakah ada amalan lain yang dapat menyebabkan seseorang akan mendapat naungan di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah? Insyaallah akan ada pembahasan yang akan datang, di mana ternyata tidak hanya 7 orang yang akan mendapatkan naungan ini. Ada amalan-amalan lain yang bisa yang akan Allah berikan naungan, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, silakan.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi yang teratur soal jawab. Dan bagi antum yang ingin bertanya, antum bisa menghubungi kami di 021 823 6543 atau bisa kirimkan melalui chat WA di 0819 896543. Kita angkat yang pertama, silakan. Terputus, kami angkat kembali di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi kita di kesempatan pagi hari tentang perjalanan setelah kematian, ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Balikpapan, Pak. Ya, dengan siapa Pak? Mohon maaf. Dengan siapa? Pak Kadrian. Ya, silakan Pak. Mau tanya soal Pak, apa zikir itu mengikuti imam atau sendiri? Oh iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban, silakan Ustaz. Baik. Pertanyaannya, apakah zikir itu ngikuti imam ataukah zikir masing-masing? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada zikir itu barengan. Ya, ada zikir itu barengan. Ada zikir itu harus dikuatkan. Ada zikir itu harus dipelankan. Contohnya ikhwah, zikir dikuatkan apa? Zikir dikuatkan seperti takbiran di malam-malam hari raya atau di pagi hari raya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada zikir itu ikhwah dilembutkan suaranya. Di antaranya seperti zikir setelah sholat, ya, zikir sholat. Dilembutkan di sini artinya tidak diteriak-teriakkan sebagaimana takbiran. Seperti ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu harus dikuatkan. Tapi ada zikir itu dipelankan. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu zikir setelah sholat, itu dipelankan, ya, dipelankan. Taib. Apakah harus dipimpin oleh seorang imam? Ya, apakah harus dipimpin seorang imam? Mengenai zikir yang dipimpin oleh seorang imam, ini harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka kita khawatirkan zikir seperti ini sebagaimana yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah masjid. Di mana waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat ada seorang yang memimpin zikir. Si imam mengatakan, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka bertasbihlah jamaahnya 100 kali. Kemudian si imam mengatakan, wa hamidu mi'ah, bertahmidlah kalian 100 kali. Maka bertasbihlah jamaahnya. Wa kabbiru mi'ah, demikian seterusnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma asra'a halakatikum ya umat Muhammad. Sungguh cepat kali kehancuran kalian ya wahai umat Muhammad. Wa ashabuhum mutawaffirun. Sementara sahabat-sahabat Nabi kalian itu masih banyak yang hidup. Wa thiyabuhum lam tubla. Bahkan baju mereka juga belum ada yang lapuk. Wa aniyatuhum lam tuksar. Bahkan bejana-bejana mereka itu juga belum ada yang hancur.
Artinya kalian tuh masih berada di tengah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, a'innakum ala millatin ahda min millati ummati Muhammad aw muftatihuna abwabad dhalalah. Apakah yang kalian lakukan sekarang ini, yaitu dengan memimpin zikir? Apakah kalian ini sedang berada di atas agamanya Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Demikian yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud melihat zikirnya oke, ya, zikirnya oke. Tapi mengapa dengan kaifiat seperti itu? Abdullah bin Mas'ud melihat bahwasanya tidak pernah dia lihat Rasulullah memimpin seperti ini. Ya. Tidak ada Rasulullah SAW memimpin seperti ini. Makanya ini kaifiatnya kok tidak pernah dia temui. Walaupun zikirnya ada, tapi kaifiatnya dengan dipimpin oleh seorang imam itu tidak pernah dia temui di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan, "A'innakum ala millatin Muhammad, a'innakum ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihuna abwabad dhalalah." Apakah kalian sedang berada di atas agama yang lebih baik dibandingkan agamanya Muhammad? Karena memang tak ada dilakukan Rasulullah begitu. Aw muftatihuna abwabad dhalalah, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Hanya diberi dua pilihan oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikian. Apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman merupakan kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud. Ma aradna ilal khair. Kami itu niatnya baik. Nah, demikian. Kami itu niatnya baik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya, mengenai mengomandoi zikir harus disertai dengan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka saya khawatir masuk dalam pernyataan daripada Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi, kalau tidak ada dasarnya, maka itu saya khawatirkan masuk dalam pernyataannya Abdullah bin Mas'ud, yaitu satu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi bagi bapak yang bertanya, coba cari, coba tanyakan pada imam yang berzikir dengan dikomandoi oleh dirinya. Coba tanyakan kepada dia, ada nggak dasarnya, ada nggak dalilnya. Kalau enggak, jangan lakukan. Mendingan dia zikir masing-masing. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat melalui chat WA, mohon maaf, dengan Pak Urip di Bandung. Ustaz, apakah ada keterangan atau dalil yang mengatakan bahwasannya orang-orang bertakwa tidak akan mengalami hari kiamat karena disebabkan telah dimatikan lebih dahulu sebelum terjadi kiamat? Apakah memang ini benar, Ustaz? Dan mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Silakan, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Apakah orang yang bertakwa tidak menyaksikan hari kiamat? Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya sejelek-jelek manusia yaitu mereka yang menyaksikan hari kiamat. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, berarti dari manusia yang sejak awal Nabi Adam sampai yang terakhir, ya, yang hidup terakhir, yang terburuk di antara umat manusia yaitu generasi yang hidup dan langsung menyaksikan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, orang-orang yang bertakwa tidak akan menyaksikan hari kiamat. Orang-orang yang bertakwa tidak akan menyaksikan hari kiamat. Demikian juga tentang angin yang di akhir zaman nanti akan dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana angin ini akan mencabut nyawa setiap orang-orang yang beriman. Sehingga yang tinggal di muka bumi adalah orang-orang yang durjana, pelaku-pelaku maksiat atau mungkin orang-orang kafir. Demikian. Jadi kesimpulannya, Allahu a'lam bishawab, orang bertakwa tidak menyaksikan hari kiamat. Demikian. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga
pertemuan kita bermanfaat. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.